Selamat malam Pak Alizar. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengeksplain atau menjelaskan hasil desain dan perhitungan saya untuk ujian akhir semester proyek teknik sipilan. Selanjutnya di sini ada soal di mana kita diminta untuk mendesain gudang 2 lantai dengan kondisi tanah pada kedalaman 6 meter masih tanah lunak, lalu pada kedalaman 8 meter sudah ditemukan tanah keras dengan nilai QC 200 kg per cm persegi. Pertanyaannya, kita diminta sketsa Dena untuk bangunan, sketsa struktur, pondasi, kolom, balok, pelat, sampai nanti ke perhitungan RAP dan rencana time schedule-nya. Selanjutnya, informasi bahwa perhitungan saya berdasarkan standar nasional Indonesia maupun peraturan yang ada di Indonesia. Saya menggunakan 3 SNI. Yang pertama 2847 untuk perhitungan struktur, lalu SNI 1727 untuk perencanaan pembebanan, lalu SNI 2052 untuk standar baja tulangan beton. Nah, pada perhitungan kali ini saya lebih banyak menggunakan 2 SNI ini, 2847 dan 1727. Selanjutnya di sini ada skema atau langkah-langkah yang saya gunakan dalam desain bangunan gudang supaya sistematis, karena kalau loncat-loncat pasti hitungannya tidak ketemu. Yang pertama ada preliminary design atau desain awal. Jadi nanti di sini bisa disketsa kita mau ukuran bangunan berapa kali berapa, letak balok kolomnya di mana. Nah, jika sudah, kita ke tahap kedua yaitu penentuan dimensi awal. Jadi balok dan kolom yang kita sketch itu bisa kita hitung dimensinya berdasarkan pedoman atau SNI yang sudah ada. Lalu pada poin yang ketiga kita gambar strukturnya, denah strukturnya supaya memudahkan kita untuk ke tahapan selanjutnya. Lalu tahap keempat ada perhitungan pembebanan. Nah, di sini saya menghitung beban gravitasi baik dari beban mati, berat struktur sendiri, berat mati tambahan maupun beban hidup yang nantinya akan saya input di tahap kelima yaitu pemodelan etaps. Nah, di pemodelan etaps ini kita mendesain atau menginput dari dimensi kolom, balok, input beban mati, beban hidup, supaya kita bisa menghasilkan atau melihat analisis gaya dalamnya, yaitu dari momennya, dari gaya geser, torsi, yang mana hasil dari gaya dalam tersebut bisa kita gunakan untuk perhitungan tulangan atau pembesian, baik dari balok, kolom, dan pelat. Lalu di langkah terakhir ada final design drawing, yang mana perhitungan kita dari awal sampai akhir kita gambar menjadi satu kesatuan utuh. Oke, selanjutnya di tahap tadi skema yang pertama yaitu preliminary design, desain awal, di mana saya mendesain gudang ini dengan luasan 8 meter kali 15 meter dengan jenis strukturnya yaitu beton bertulang. Saya kombinasikan dengan atapnya baja ringan. Lalu jenis pondasinya bore pile di kedalaman 8 meter karena mencapai tanah kerasnya di 8 meter. Kenapa saya menggunakan bore pile? Karena dia letaknya di perkotaan, jadi kita tidak bisa memancang pakai alat pancang. Dan supaya saya tidak mendesain cerucuk bambu karena bore pile ini sudah mengcover dari jenis atau kondisi tanah di wilayah tersebut. Lalu untuk betonnya, mutu betonnya saya menggunakan K300 atau FC aksennya di 29,5 MPa. Ini bisa kita konversi manual dari 300 kali 0,083. Lalu modulus elastisitasnya di 4700 FC aksen didapat 25.000, yaitu akar dari 29,5 kita kalikan dengan 4700. Nanti ini akan kita input di etaps dan kita gunakan pada perhitungan geometri untuk penulangan. Mutu tulangan yang kita gunakan yaitu untuk sirip atau deformnya di 420, BJTP-nya berat jenis di tulangan polosnya di 280, dengan tegangan leleh dengan tegangan putusnya di 420 MPa dan 60 MPa. Nah, selanjutnya ini ada sketsa lantai 1. Ini gambarnya kecil, tapi nanti saya akan kirim dan kumpulkan di AutoCAD-nya, Pak, dan saya sudah perbesar per satu lembar. Nah, di denah lantai 1 ini luas bangunannya tadi disebutkan yaitu 15 meter dan kali 8 meter, di mana per jarak 3 meter di sini nanti ada kolom, lalu di depan sini ada kolom dan seterusnya. Di sini ada tangga untuk akses ke lantai 2. Nah, ini denah lantai 2-nya yang dipergunakan untuk area penyimpanan juga, sama di luasan 15 meter kali 8 meter. Nah, jika kita sudah desain awal, langkah keduanya adalah penentuan dimensi untuk balok, kolom, dan pelat. Nah, yang pertama adalah balok.
karena direncanakan pada desain awal bentang kolom to kolomnya ada yang 3 meter dan 4 meter, saya mengacu pada dua pedoman, yaitu SNI 2847, di mana di sini kita lihat ada tabel 9.3.1.1 untuk tinggi minimum balok itu ada 4 kondisi dari peletakan sederhana yaitu bentang per 16 sampai di cantilever bentang per 8. Jadi kayak kalau bentang sederhana seperti kayak begini. Nah, ini sederhana. Lalu kayak untuk menerus satu sisi, ya ini satu sisi, dia menerus kolomnya, baloknya. Lalu untuk cantilever, ya dia begini. Ini kolom, di sini satu. Ini untuk cantilever. Lalu berdasarkan pedoman kedua, yaitu rule of thumb, yaitu pedoman atau prinsip ilmu praktis yang didapat berdasarkan pengalaman atau observasi terdahulu, bahwa tinggi balok minimum bisa kita hitung dari bentang atau L per 10 sampai 15. Nah, maka berdasarkan aturan di atas, saya mendesain balok untuk bentang kolom to kolomnya 4 meter, yaitu H-nya untuk tinggi minimum baloknya di 4000 mili, dibagi 10, kita dapat di 400 mm atau di 40 cm untuk tinggi balok. Lalu untuk lebar penampang balok menurut SNI, bahwa lebar balok harus sekurang-kurangnya dari nilai terkecil 0,3 H atau minimal di 250 mm untuk balok struktur. Nah, desain kita menggunakan base setengah H yaitu 400 mili dibagi 2 sama dengan 200 mili. Bisa kita kontrol cek bahwa 200 mili sudah lebih besar dari 120 yaitu nilai 0,3 H-nya. Tetapi dia lebih kecil dari 250 mm yaitu lebar minimum balok untuk balok struktur menurut SNI. Maka desainnya dirubah menjadi hasil akhirnya yaitu 250 kali 400 mili untuk penampang balok. Nah, lalu untuk balok yang bentangnya kolom to kolom 3 meter, langkahnya hampir sama seperti yang tadi 4 meter, tetapi saya menggunakan balok lantai 2-nya dengan dimensi 250 kali 400 karena beda bentangnya hanya sedikit. Nah, nanti untuk balok yang di lantai atap memang saya perkecil karena dia hanya menahan atau menopang beban atap baja ringan saja. Nah, yang kedua, setelah balok kita hitung, kita bisa menentukan dimensi kolom. Sama, menurut SNI 2847 ada dua kategori. Yang pertama, ukuran penampang kolom terkecil harus minimalnya di 300 mm atau 30 cm. Lalu rasio ukuran kolomnya tidak boleh lebih kecil dari 0,4. Maksudnya begini, rasio kolomnya itu misalnya ini ada B kali H ya. Ada B kali H. Nah, perbandingannya B kali H ini tidak boleh lebih kecil dari 4 atau harus lebih besar daripada 4. Nah, lalu pedoman kedua sama rule of thumb bahwa penampang kolom setidaknya sama dengan atau lebih dari lebar balok. Atau lebih dari lebar balok karena pertimbangan SCWB yang kita tahu yaitu strong column weak beam, yang mana jika terjadi pergerakan akibat gempa yaitu beam sway, bahwa meskipun balok sudah runtuh, kolom tetap bisa menahan atau menopang bangunan. Jadi standar yang bagus itu kolom tuh harus lebih kuat daripada balok. Nah, oleh karena itu desain saya menggunakan kolom 400 kali 400. Bisa kita kontrol cek dengan ketentuan di atas. Pertama, syarat poin A itu terpenuhi. Karena untuk penampang kolom terkecil sesuai dengan SNI 300, kita menggunakan di 400 mm. Lalu di nomor 2, syarat poin B-nya juga terpenuhi. Untuk rasio penampangnya itu 1, 40 per 40. Sedangkan yang minimal harus di 0,4, jadi oke. Lalu syarat yang ketiga yaitu SCWB terpenuhi bahwa balok tidak melebihi lebar kolom. Jadi karena lebar balok kita yang tadi kita rencanakan 25 kali 40 ya. Nah, kolom kita tuh di 40 kali 40, jadi lebih besar. Ini sudah oke. Nah, selanjutnya kita penentuan dimensi plat. Nah, dalam SNI 2847 sama bahwa untuk perhitungan plat dibedakan menjadi dua, yaitu plat satu arah one way slab atau plat dua arah. Nah, di mana perbandingannya itu ditentukan dari LY per LX, yaitu bentang terpanjang plat dibagi dengan bentang terpendek plat. Jika hasilnya lebih dari 2, itu termasuk plat satu arah. Tetapi jika perbandingannya bentang panjang dan bentang pendek kurang dari 2, itu termasuk plat dua arah. Maksudnya begini, misalnya tadi kan kita kolom to kolomnya 4 meter kali 3 meter ya. Jadi sini 4, di sini 3. Nah, jika perbandingan 4 per 3, itu kan hasilnya 1,3 ya. Nah, jadi desain kita termasuk perhitungannya plat dua arah.
Nah, untuk plat 2 arah pada SNI 2847 tabel 8.3.1.1 bahwa ketebalan minimum plat 2 arah ditentukan dari ini. Kita menggunakan FY di 420, lalu sini bentang per 36. Ya, 3 meter, maka LN-nya itu di 4000 mili dibagi 36 sama dengan 111 mili. Atau kita bulatkan ke atas menjadi 120 mili untuk plat kita. Oke, poin selanjutnya yaitu skema nomor 3. Setelah kita sudah hitung semua, kita gambar denah struktur hasil perhitungan. Di sini saya rekap dimensi baloknya yang lantai bawah di 250 kali 400, lalu mengecil di denah atap menjadi 250 kali 300, dan kolomnya juga di kolom bawah 400 kali 400, mengecil di lantai 2 menjadi 300 kali 300 dengan pertimbangan tadi. Yang lantai atas hanya menahan atap baja ringan dan tebalnya di 120, tetapi tetap dimensi minimalnya kita sudah mengacu pada SNI 2847. Nah, ini gambar denah strukturnya lantai 1 ke 2. Jadi nanti ini akan saya kumpulkan juga Pak melalui AutoCAD dan gambar per lembar. Di sini ada K1 40 kali 40, baloknya di 250 kali 40. Nah, ini bentangan-bentangannya. Lalu struktur 2 ke atap mengecil, kolomnya menjadi 30 kali 30 dan baloknya juga mengecil menjadi 25 kali 30. Ini. Lalu jika kita sudah menggambarkan denah struktur, kita masuk ke perencanaan skema keempat yaitu perhitungan pembebanan. Nah, untuk perhitungan pembebanan ini saya menghitung beban gravitasi saja karena saya hanya akan menghitung atau menganalisa sampai penulangan kolom, balok maupun pelat. Jadi saya tidak menghitung beban gempa dan beban anginnya. Nah, berdasarkan SNI 1727 tahun 2020, beban gravitasi dibagi menjadi beban mati, yaitu beban berat strukturnya sendiri ya. Untuk beton di 24 kN per meter kubik, dan untuk tulangan di 78,50, yang mana nanti nilai ini sudah dihitung otomatis melalui perangkat ETABS. Jadi kita fokus ke beban mati tambahan, yaitu SIDL, Superimposed Dead Load. Nah, di mana untuk gudang 2 lantai dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu untuk beban mati tambahan finishing, itu seperti kayak keramik, spesi, dan lain-lain, itu di 0,24 kN per meter persegi. MEP di 0,20, plafon per aksesoris kayak seperti penggantung dan lain-lainnya di 0,18, dinding di 2,4, dan total berat tambahannya sendiri di 3,02 kN per meter persegi. Nanti ini yang akan kita input di ETABS untuk beban mati. Lalu untuk beban hidup berdasarkan SNI tabel 4.1 SNI 1727 bahwa beban hidup untuk pergudangan 2 lantai di kisaran 4,6 kN per meter persegi. Ini juga kita input di ETABS. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menghitung kebebanan, kita langsung bisa modeling lewat ETABS. Ya, di mana nanti kita bisa desain dimensi balok yang sudah kita hitung, kolom, dan beban-bebannya, supaya kita bisa mendapatkan gaya dalam, seperti momen, gaya geser, aksial, torsi, yang digunakan untuk perhitungan tulangan. Ini adalah screenshot dari desain ETABS-nya untuk lantai 1, lantai 2, misalnya di baloknya, ini kolomnya sudah sesuai dengan dimensi yang kita rencanakan. Ini struktur atap, balok kolomnya mengecil jadi 30-30, baloknya juga mengecil jadi 25-30. Lalu ini ada 3D view-nya. Jadi ini ya, jadi ini kolom, ini K40, ini K30 mengecil. Lalu di sini ada balok 25 kali 40. Lalu untuk balok atap mengecil karena hanya menahan atap baja ringan, jadi 25 kali 30. Selanjutnya di sini ada frame properties untuk mengecek bahwa ukuran atau dimensi sudah sesuai, yaitu ya 25-30 untuk balok, 25-40, kolomnya 30, 40 kali 40. Lalu selanjutnya ada load pattern, ini sama yang tadi kita hitung bebannya, bahwa beban hidupnya di 4,6 dan beban mati tambahannya di 3,02 kN per meter persegi. Kenapa tidak ada berat matinya? Karena berat matinya sudah terhitung otomatis di ETABS. Selanjutnya, setelah kita sudah modeling dan sudah input semua beban, kita bisa menganalisis gaya dalamnya, yaitu bidang momen untuk balok dan kolom.
Nanti ini akan saya jelaskan pada perhitungan tulangan. Lalu di sini juga ada diagram momen plat arah X dan arah Y, karena kita butuh momen positif dan negatifnya dari kedua sumbu ini. Nanti kita cari nilai yang terbesar untuk acuan kita menghitung tulangan plat juga. Oke, selanjutnya jika kita sudah menganalisis gaya dalam, kita lanjut ke perhitungan tulangan. Setelah mendapatkan hasil dari inputan atau gaya dalam ini, kita bisa menghitung tulangan balok berdasarkan rumus-rumus geometrinya yang sudah ditentukan di SNI 2847 tahun 2019. Nah, ini ada gambar ilustrasi baloknya saja ya, yaitu bagian-bagian dari balok. Ini D itu adalah titik sumbu momen lentur terhadap baloknya dan lain-lain. Nah, di sini ada data balok lantai. Dari desain awal kita menggunakan FC aksennya itu di 29,5 atau 30. Ini pembulatan ke atas. Ini harusnya sih 29,5 ini. Karena di Excel-nya kalau di koma langsung muncul 29,5. Tegangan lelehnya di 420 untuk yang ulir, yang polosnya di 280. Lebar balok kita di 250, tinggi balok kita di 400. Nah, di sini ada momen dan gaya geser rencana, yaitu momen ultimate positif, momen ultimate negatif, dan FU untuk penghitungan sengkang. Ini dapat dari mana? Ini saya dapat dari ETABS. Jadi untuk lebih mudahnya kita langsung masuk ke ETABS. Nah, ini di sini kita bisa ke display, lalu force trace untuk balok dan untuk balok dulu ya. Nah, ini combo, saya menggunakan combo 1 yaitu di 1,2 dead load plus 1,6 left load, momen 3,3 kita apply saja. Ini ke diagram biar kelihatan. Nah, ini. Nah, di sini yang warna kuning ini adalah lapangan, yang merah ini adalah tumpuan ya. Jadi positif dan negatif. Kita cek di sini kita bisa ada dua cara. Nah, cara yang pertama untuk mengetahui momen yang terbesar pada lapangan yaitu di tengah sebentang ya. Ini harus pasti 2 meter atau ini bisa kita ketik aja 2 di 29, hampir 30. Lalu untuk momen negatifnya atau momen tumpuan ini paling ujung ya, atau paling ujung kiri kita cari yang nilai terbesar yaitu di 32. Ini di 32, sekian. Kita bisa cek di ini kita ini ya 30 tadi ya sama 32. Lalu untuk gaya gesernya kita lihat yang atas ini yang shear V2, yaitu kita lihat di kiri kanannya, kiri dan kanan itu ini 42, ini 51. Jadi kita ambil yang paling besar yaitu di 51. Kita cek. Oke. Kita cek ini yang di 51. Oke ya. Jadi data itu dari ETABS. Sebetulnya banyak cara, tapi saya tidak menjelaskan satu persatu. Kita juga bisa melihat dari display show table. Lalu untuk elemen output di sini frame output. Nah, ini untuk beams kita oke saja. Nah, nanti di sini juga kita bisa cari nilai momen yang terbesarnya ya. Ini M3 sekian torsi, force buat sengkang dan P aksial. Tapi itu untuk yang bangunan kompleks. Kita lanjut. Setelah mengetahui momen ultimate positif dan negatif, kita ke perencanaan. Saya buka Excel-nya saja. Nah, ini sama. Nah, ini ya, udah saya screenshot. Untuk tulangan positif ya, atau di lapangan. Nah, di sini perhitungannya AS yang diperlukan ada 300, sedangkan kita memakai 395. Kalau kita lihat rasionya, yaitu di 0,75. Sebetulnya masih oke ya, tapi semakin mendekati ke 1, dia semakin kritis. Gitu. Jadi untuk tulangan positifnya atau lapangannya cukup menggunakan 3 diameter 13 sudah oke semuanya untuk kontrolnya. Lalu untuk tulangan negatif atau tulangan tumpuan di sini sama, AS-nya di 300, AS yang diperlukan, lalu yang digunakan 531. Kita lihat rasionya. Nah, ini lebih baik ya di 5,6. Sebetulnya idealnya itu di 0,5 sampai 0,7 lah. Karena tadi yang saya bilang kalau mendekati 1 dia semakin kritis. Didapat tulangannya 4 untuk tumpuan. Di sini semuanya kontrolnya sudah oke. Lalu untuk tulangan geser sama ya, tadi V-nya 51,100 yang kita dapat dari ETABS. Didapat 2 kaki maksudnya dengan tulangan polos 10, jarak 150 maksudnya 2 kaki itu begini. Nah, ini ya tadi ya. Tulangan tumpuannya di sini 4.
Di sini 3, lalu di seperempat bentangnya ya, lalu ntar di tengah bentangnya itu berubah menjadi 3, ini menjadi 4. Dengan ininya apa namanya? Sengkangnya di jarak 150 nih salahnya, ini harusnya 150. Jadi kalau dua kaki itu maksudnya gini, ini kalau sengkang dua kaki ini begini. Nah, ini sengkang dua kaki. Kalau sengkang satu kaki itu dia cuma begini aja. Nah, kalau sengkang 3 kaki dia ada tambahan begini. Sengkang 4 kaki kayak pengikat tis, dia juga ada tambahan begini sengkangnya gitu. Tapi yang normalnya yang sering digunakan adalah sengkang 2 kaki. Lalu ini sama untuk perhitungan plat. Untuk perhitungan plat kita lewat Excel lagi biar lebih enak melihatnya. Nah, di sini ada sama 30 MPa ya atau 29,5, lalu FY-nya 280, LX dan LY-nya di 3 meter dan di 4 meter, H-nya 120 yang perhitungan kita pertama. Nah, lalu untuk mencari ini momen plat akibat beban terfaktor. Di sini yang saya bilang ada X dan Y, yaitu tumpuan lapangan dan momen tumpuannya. Ada 4 kategori. Nanti dari sini kita cari nilai yang terbesar. Nah, hasil ini dari mana? Sama, itu dari etaps, cuma cara ngeliatnya beda. Ini kita unsave dulu. Lalu kita ke design, display. Lalu di sini force stress. Nah, ini cell stress untuk yang lantai. Lalu untuk yang momen arah X di sini ada M11. Kita apply. Nah, ini. Di sini ada momen arah X ya. Ada maksimalnya itu di ini nih, 5,74, lalu minimumnya 6,73. Bisa kita cek di Excel kita. Nah, ini ya 5,4 sama 6,3. Lalu kita cari juga untuk yang arah Y, ini tinggal di M22 saja. Nah, ini dia ada di 5,4, tapi minimum di lapangannya di tumpuannya di 7,5 nih, minus 7,522, itu yang paling gede. Nah, ini ya 7,522. Jadi dari keempat ini kita ambil yang paling besar. Jadi nanti untuk ukurannya kita samakan semua. Di 7,55 sama ini penulangan platnya, geometrinya juga termasuk rumus dari SNI 2847. Saya tidak menjelaskan satu persatu. Intinya tahanan momen Rn-nya harus lebih besar dari Rn maksimum. Oke. Lalu didapat itu sebetulnya minimum di 165, maksimalnya di 165, cuma saya menggunakan di 120 dengan diameter 10. Karena perbandingan rasionya juga masih oke di 0,72. Itu untuk tulangan plat. Kita lanjut. Ini sudah oke. Ini ya, 120, diameter 10. Lalu selanjutnya untuk penulangan kolom. Sama lagi, menurut SNI 2847 ada dua kategori bahwa luas tulangan minimal kolom itu antara 1 sampai 6%, atau jumlah minimalnya adalah 4 batang dalam satu kolom. Nah, maka desain kolom saya menggunakan 400-400, tadi ya ukuran kolomnya. Luas penampang kolomnya itu AG 400 x 400 di 160.000 mm persegi. Dengan rencana menggunakan 8D19. Sebetulnya ini trial dan error ya, tapi karena saya sudah menghitung duluan, jadi saya langsung memasukkan 8D19. Yaitu luas tulangannya di 283,5, lalu total AST-nya di 2268. Dari 8 dikali ini ya, hasil yang ini. Nah, untuk rasionya 2268 dibagi luas penampang kolom di 1,42. Ini sangat ideal sekali, masih sangat ideal. Jadi oke. Jadi ini gambarnya ya, ini kecil. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tulangan D19. Oke, kita sudah menghitung semua dari tulangan plat kolom balok, dimensinya, dan desain etapnya. Di sini langkah terakhir yaitu final design drawing. Nah, final design drawing itu yang ini ada profile diameter 40 tadi untuk mencapai tanah keras. Di sini saya tidak menghitung, sebetulnya bisa dari P aksial, apalagi QC-nya sudah diketahui ya. Jadi nanti N tiangnya itu sama dengan P aksial per Q allowable. Jadi sekitar 1, sekian, tapi saya tidak masukkan, jadi saya anggap ini langsung 22, tapi perhitungannya bisa dipertanggungjawabkan. Lalu untuk struktur lantai 2-nya, ini tadi ya K1 40 x 41, baloknya 40 x 40, baloknya di 25 40, ini jalur-jalurnya ya. Jalur-jalurnya, kolomnya ini tangga, ini ada void tangga yang arah ke
ke lantai 2. Nah, ini berkurang menjadi kolomnya mengecil menjadi 30 kali 30, lalu baloknya juga berkurang menjadi 25 kali 30. Karena ini hanya tumpuan untuk atap saja, atap baja ringan. Ini desain yang sudah jadinya. Nah, di sini ada potongannya, potongan AA dan BB-nya. Ya, lantai 1, lantai 2 atap baja ringan, sama ini lantai 1, lantai 2 atap baja ringan. Ininya bor pile, fondasinya sampai di elevasi 9,8 ya, 8 meter sekian lah. Lalu ini detail penulangannya tadi sesuai dengan perhitungan di atas. Untuk tumpuan 4 dan 3, untuk lapangan 3 dan 4 berubah ya, dengan dimensi 25 kali 40 untuk balok 1. Ini kolomnya juga 8, untuk tulangannya 8D19. Ini detail untuk fondasi bor pile, pile cap, dan T-beamnya. Nah, ini desain arsitekturnya tadi yang dijelaskan di awal juga. Ada pintu utama 2 akses 15 kali 8, ada tangga 1 untuk menuju ke lantai 2. Nah, ini juga lantai 2, 15 kali 8 juga, area untuk penyimpanan. Ini tampak depannya ya, 2 pintu. Di sini ada saluran kota sesuai dengan kriteria soal. Di sini saya desain ada dinding pembatas dari beton precast. Ini ya, dari beton precast di elevasi 2,5 meter, fondasinya batu kali. Lalu di sini ada tampak samping ya, sama baja ringan, lantai 2, lantai 1. Ini ada tampak atas, buangannya sloping ke kiri dan ke kanan. Lalu terakhir di sini ada RAB. Jadi saya buka lewat Excel saja supaya lebih jelas. Nah, dari RAB ini sebetulnya diminta hanya pekerjaan sipil, tapi saya mencoba untuk sampai ke arsitektur dan finishing karena kebetulan masih ada waktu. Pembangunan gudang 2 lantai, luas bangunan 8 kali 15, lokasinya di Tanjung Duren, ownernya saya sendiri. Pertama, untuk RAB pembangunan gudang lantai 1, pekerjaan persiapan di 42 juta, pekerjaan tanah di 41 juta, pekerjaan beton yaitu bor pile tadi diameter 40 hanya di 9-10 meter ya ini. Lalu pile cap, T-beam, kolom 40 kali 40, balok 25 kali 40, totalnya di 567 juta. Lalu ini ada pekerjaan pasangan, aluminium, plafon, dan untuk lantai 2-nya sama, kolomnya mengecil jadi 30 kali 30, baloknya 25 kali 30, total semua di 100 miliar 569 juta dengan PPN 11% menjadi 1,7 miliar. Ini rekap RAB-nya. Nanti kalau misalnya memang diminta strukturnya, kita bisa kuningin struktur atau sipilnya ya. Ini ada pekerjaan tanah, boleh kita masukin. Lalu untuk pekerjaan atap baja ringan, nah ini. Untuk rekapnya sama di 1,7 M. Lalu kita ke time schedule. Nah, dari time schedule ini waktu pelaksanaannya 20 minggu atau 5 bulan ya, dengan bobotnya sesuai dengan RAB, di mana jumlah total pekerjaan dibagi dengan grand totalnya yaitu di 2,7% untuk persiapan sampai ke pekerjaan terakhir listrik di 1,9%. Di sini ada pembagian kumulatif bebannya, kumulatif progresnya ya di 20 minggu. Jadi minggu pertama 0,9, minggu kedua mencapai 1, minggu ke-10 mencapai 42%, dan minggu 20 di minggu terakhir mencapai 100%. Lalu di sini ada gambar AutoCAD-nya yang nanti akan saya kirim juga, dan sudah saya jadikan satu persatu lewat PDF. Oke, baik Pak, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf Pak. Jika ada kritik dan saran, saya sangat berterima kasih untuk pembelajaran saya ke depan. Dan terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih Pak atas ilmunya, atas sharingnya Pak selama perkuliahan ini. Selamat malam Pak Alizar, sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak.